bahwa kitab itu adalah kata benda umum, masih umum, apapun yang bentuk disebut kitab. Nah, untuk mengkhususkan satu kitab, kita pahami misalnya kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab misalnya, diberi artikel definit alif lam atau al. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu, yang mana kemudian menyebutkan kondisi atau benda tertentu itu jelas ditujukan apa? Artinya tidak layak buku Anda itu disebut Alkitab. Yang dimaksud kitab ini, isi makrifat, itu rujuk kepada esensi yang dituju. Apa yang dirujuk oleh kata Al, bukan buku sembarangan, hanya merujuk pada 4 kiri itu. Anda tahu. Ternyata Anda sampai ilmunya ke situ. Nah, ketika orang berbicara mengenai suma, maka suma itu bukan yang lain, suma itu yang ini, yang aku. Jangan kau tunjukkan sesuatu yang lain, pribadi yang lain. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan, karena Anda paham sih yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui objeknya. Jadi ketika berbicara Alkitab, berbicara apa? Taurat, lagi masuk Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Tidak ada lagi Lukas, Markus, Matius, orang ada. Alkitab itu merujuk kepada hal yang ditunjuk, di mana sesuatu itu adalah sudah pasti, sudah ditentukan dan tidak bisa berubah kepada objek yang lain. Itu loh. Tahu, yang disebut arifat itu mengetahui ke arahnya. Ditahu ini loh yang dimaksud kita. Yang memang punya sampul dan seterusnya. Itu kan adalah firman Allah. Allah yang mana? Kalau ditentang Allah yang mana? Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang kepadanya? Al-Quran. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Torah. Yang kepada Nabi Daud. Apa nama kitabnya? Zabur. Pada Nabi Isa. Injil. Bukan yang ke Lukas, bukan yang ke Markus, bukan yang ke Paulus, bukan yang ke Yakobus, bukan yang ke Petrus. Pahamnya saudara rupanya. Berarti tidak layak kitabnya orang Kristen ini menyandang kata Alkitab. Karena Anda sudah sampai kepada level pemahaman isi ma'rifat. Sampai kepada hakikat, kebenaran hakiki terhadap penamaan itu. Yang dituju di situ kitabnya Nabi kami. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Musa Bibel bukan Musa Quran, kawan. Terserah ente, terserah Jangan ente. dulu, Pak. Silakan aja. Terserah ente. Mau Anda Musa di mana? Musa juga tidak mengenal agama Kristen. Ya. Jadi itu yang Anda harus pahami. Jadi nggak usah bikin pembelaan Iya, siapa yang ngaku itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ngaku? Kalau nggak ada ilmu jangan diskusi agama. Mending Anda cari lahan, tanam jagung. Ya. Itu loh, saya berterima kasih kalau Anda sudah sampai pada level isi ma'rifat tentang penamaan al. Berarti kaitannya dengan kitab atau kalamullah itu hanya merujuk kepada 4 kitab yang kami imani. Tak ada hubungannya dengan surat kabar yang datang dari barat. Sampai sini Anda paham? Silakan. Saya tanggapi. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Karena saya kalau bernarasi itu pakai data. Ya, silakan. Besarkan dulu. Oke, besarkan dulu lah. Dibesarin teman-teman. Besarin lah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kata Alkitab adalah contoh isim makrifat. Apa itu isim makrifat? Isim makrifat adalah kata yang menunjuk sesuatu yang tertentu. Dan dapat diketahui langsung maksudnya. Iya. Jadi kalau Suma tadi mengatakan, sebentar, kalau Suma tadi mengatakan bahwa kata Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, saya kira salah. Karena begini Suma, ya. Di sini kamu lihat banyak buku ya. Di sini ada banyak buku. Banyak Kembali kitab. kepada definisi tadi. Sebentar dulu. Kembali kepada definisi tadi yang Anda jelaskan isi makrifat, lalu tunjukkan surat Lukas. Cocok enggak? Nggak usah terlalu lebar. Diskusi langsung dimatikan gitu loh. Sebentar lah. Bukan. Begini saudara, begini. Dengarkan saya. Ketika Anda bernarasi hanya menggunakan Google untuk mematahkan argumentasi kami yang paham tentang kitab suci kami dengan nama Alkitab, tak kasih sajikan data nih kepada saudara ya. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat
wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nas fi al-kitab. Itu dalil. Isim ma'rifatnya langsung menunjuk kepada objek tertentu yang sudah ditentukan. Kepada siapa ucapan Alkitab itu disandingkan. Begitu cara diskusinya. Jangan Anda memperlihatkan definisi isim ma'rifat bla bla bla. Habis itu Anda cari di Google, Anda ingin menunjuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Nggak make. Kami nggak cocok dengan konsep-konsep kayak gitu. Anda ingin berbicara mengenai kaidah bahasa, maka Anda harus menunjukkan ketika Anda mendefinisikan sendiri. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat menunjukkan pada sesuatu objek tertentu yang dapat langsung diketahui tujuannya, maksudnya apa itu kata Alkitab. Maka ketika orang menyebut kata Alkitab, dalam renungan kebenaran yang muncul 4 kitab. Bukan Lukas, Markus, surah-surah Paulus, Cahayu. Sampai sini paham? Belum paham juga, masih mau nunjukkan Google lagi. Bukan nggak paham, tetapi Ya sudah, silakan. Anda memotong saya kalau saya bernarasi, itu masalahnya. Masalahnya Besarkan yang ingin saya hadapi Besarkan ini kembali. Anda, Bung. Yang ingin saya hadapi ini Anda, bukan Besarkan Google. Coba Anda Kita baca lagi itu definisi berbicara, makrifat. Coba Kita Coba itu Anda masuk ke berbicara makrifat lagi. berdasar data. Ya, Anda kembali ke isi makrifat dulu. Silakan, besarin teman-teman. Anda kembali ke isi makrifat. Ingat ya, di situ ada kata yang khas tertentu yang sudah diketahui maksudnya. Nah, coba Anda Sebentar tunjukkan dulu, kemudian. ini bagian saya. Sebentar. Coba Anda tunjukkan kemudian ketika menyebut kata Alkitab pada akar bahasa ini, itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Secara bahasa atau linguistik, isim ma'rifat diartikan sebagai isim yang menunjukkan individu tertentu. Ya. Sedangkan secara istilah, isim ma'rifat adalah isim selainnya yang bisa menerima ilham Ya. dan menyebabkan ma'rifat. Ya. Contohnya kitab, isim niro, ketika ditambahkan alif lam menjadi isim ma'rifat. Karena menunjukkan kepada Subjek. satu benda khusus yang kita pahami gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa Alkitab itu hanya cocok dipakai untuk Al-Quran, saya kira salah. Nah, sekarang tunjukkan. Ini loh, Oke, sebentar. sudah, kita udah paham. Jangan dipotong Sudah. Sekarang tunjukkan bahwa yang disebut Alkitab itu cakupannya adalah menunjuk secara ma'rifat kepada buku Markus. Itu aja dulu. Tunjukkan data. Tunjukkan. Tunjukkan langsung itu jawab. Silakan. Saya Tunjukkan. besarin. Ya, langsung menunjuk ke Markus yang mana? Kalau dikatakan Dulu. buku Jangan Markus, arahkan saya dalam buku bernarasi. Lukas, maka dia akan sampai kepada isim ma'rifat, yaitu buku Lukas. Kenapa Alkitab terjun ke buku Lukas ya? Di sini ada banyak kitab, ya. Banyak kitab di sini. Kalau kita menunjuk kepada kitab yang ini, maka ini bisa disebut Al. Oh, salah ente. Itu cocokologi. Itu cocokologi itu. Gimana Itu sih cocokologi. Itu cocokologi. Udah, jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Ini bukan gereja. Ketika orang berbicara Gimana kita kata kan Alkitab, berdiskusi kok dimatikan gitu loh. diam. Anda diam. Anggap Anda tidak layak. Anda bukan orang intelektual. Anda bukan akademisi. Ya, Anda hanya manusia Google yang ingin kemudian memalingkan makna yang sesungguhnya terhadap Alkitab kepada buku-buku surat kabar dari wartawan entah dari mana yang Anda punya itu. Maaf ya, ketika Anda mencoba untuk menyentuh disiplin ilmu Islam, berbicara mengenai isim ma'rifat, kaitannya dengan kata Alkitab, mulut Anda sendiri yang mengatakan. Ketika berbicara mengenai kitab disandingkan dengan kata al, berarti merujuk kepada objek yang sudah diketahui bahwa buku inilah yang punya titel sebagai Alkitab. Itu loh. Maka saya adil dalam hal ini. Saya adil. Saya pingin buku Lukas, buku Paulus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya Anda dudukkan sebagai sebuah buku yang memang objektivitasnya adalah makrifat. Sedangkan buku Anda Roma, Galatia, Filipi, Kaliki dan seterusnya itu di Indonesia aja baru disebut Alkitab hanya untuk pakai kamuflase. Paham Anda sampai situ? Anda paham?
Buku-buku Anda ini yang dikliping menjadi satu buntelan buku itu di Indonesia ini aja baru disebut Alkitab. Untuk dipakai apa? Untuk menggencarkan kristenisasi. Harusnya Anda malu ketika Anda berbicara terkait dengan kaidah isi ma'rifat, karena tidak merujuk kepada kitab saudara. Orang-orang Kristen mengatakan Alkitab adalah kitab kami. Itu hanya pembodohan. Catat itu. Catat itu. Yang disebut isi ma'rifat adalah akar dari asalnya, dari muasal, dari muara, dari awal, dari sejak ada. Orang ketika berbicara mengenai Alkitab, dari sejak ada, kemudian berdasarkan disiplin ilmu merujuk pada wahyu ilahi, merujuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Anda tontonkan di sini, Anda pertontonkan di sini adalah karangan yang dibawa oleh penjajah Nusantara. Anda tampilkan kemudian dengan Alkitab. Udahlah kawan, kalau hanya bermodalkan isi ma'rifat di Google, habis itu Anda sandak. Saya selesai bicara di sini ya. Saya hanya ingin minta kepada saudara, tunjukkan mana asalnya, muasalnya awal kali ketika kemudian buku Markus, Lukas, Filipi, Kaliki dan seterusnya ini nongol di permukaan di Nusantara ini. Orang-orang sudah berpikir bahwa ini adalah Alkitab. Di mana itu? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Itu hanya internal kalian saja. Dan itu hanya ada di Indonesia sajanya. Orang Kristen di luar Indonesia tak tahu apa itu Alkitab. Jadi jangan kau pakai tipu-tipu sama kami. Kami menyuarakan kebenaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Hah? Bukan kaleng-kaleng kami ini. Kami belajar dan tidak mungkin seorang Islam menyuarakan di depan umum sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Malu ente nanti. Anda membahas-bahas isim, ma'rifat, dhamir, dan seterusnya. Udahlah teman. Akui aja, akui seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta Yakub Susio mengakuinya. Jujur adanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, kita bersuka cita. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isi ma'rifat. Nanti ini isi ma'rifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam. Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Gain sama kami. Gak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu. Memilukan dan memalukan. Demikian. Kalau tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini ya bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik dan masuk akal, kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu ya. Gitu. Dengan cara palsu. Cara Coba palsu baca dan tepu. Filipi 1:18 Ya. itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia ya, ini yang dipakai. Harus menipu, ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran, kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak berubah sampul, tetap Biblika, Biblos, Open Biblika atau Bible. Masuk ke Indonesia harus ganti sampul, harus ganti baju,
karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, Filipi 1 nomor 18. Harus tepu. Itu simbolannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau ke data besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya, saya Muslim, Bang. Enggak, Bang, abang noise banget itu, Bang. Aduh, Ya, noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gus apa Gumasa. Gumasa. Sebenarnya Gumasa. kalian aja. Ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Bang Masak? Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya nggak arti urusan. Alkitab apa Bang Masak ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab belajar Iya. di mana? Belajar di Iya. mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bibel sama aja. nggak Kamu penting. belajar di pohon apa di sawah? Belajar di toilet. Oh, pantesan suaramu Udah, kayak toilet. Coba gini, dengar yang harus kalian ngapain lah kalian ribut. Gimana mau didengerin ini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah suwiti. Kenapa lah kalian harus ribut? Kenapa lari ke gara-gara sono ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu, Bang Andi, izin, mohon izin Bang Andi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang menghajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus Sekarang, apa? Apa? Dengarkan dulu, ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Pencipta. Sementara Allah SWT cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapa lah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh? Aku Masak menjadi Tuhanmu dewa ya Aku Masak. Oke. Ya, Baju aja dulu, baju aja dulu Bang. Udah. Jadi kan gini Justru, loh. dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Wah, ngadapin. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, Nabi, iman, imam, syafaat, soleh, itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Siapa Anda jilat-jilat? ngemis-ngemis? Lo buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena dalam kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu. Jangan. Bukan, artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya Kamu menyuarakan beda. Kau menyuarakan beda. Tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda, kita beda. Terus kenapa kau pakai Bahlul? Udah, suara bisa sama. Suara bisa sama, nada berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanyakan dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab?
bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya, iya dari diri kami sendiri. Bahlul, Kami lah. Bahlul, Pak. kurangi Ya, makan babi. Kutanya sama Ya. kamu, kurangi makan babi, kurangi joget dengan asuh. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Artinya- Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam. Kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab Suka-suka lain. kami lah, suka-suka. Nah, itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar, karena itu suka-suka kalian, itu Enggak, namanya suka-suka bahlul. kami. Kenapa Ketika kau suka? kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya suka-suka kami lah. Ya sudah, kalau begitu siapkan kepalamu Udah. bencol dihantam sama umat Islam kalau Enggak, gitu, Bahlul. Udah kau turun, kau turun, kau turun. Kau turun, kau turun, kau ke gereja. Biasa, colok, colok. Muah. Kok diturunkan dia? Ya apa-apa. Dia Kita mau tidak butuh- berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya, ya suka-suka kami. Kau nggak malu. Kalau kami umat Islam, terus kamu bang Suma, dari mana kau siap? Diam. Lalu mau bang Suma, di mana kau ambil kata Alkitab? Baca. Fi al-ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka kami lah. Ini ada umat Islam. Ini yang mau hadapi kita. Oh, nggak make kita, nggak level kita. Ya, jadi teman-teman, sahabat yang ada di sini silakan lanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Keluar lagi ya. Suka. Kepas. Oh iya, Sini keluar ya. Saya kalau kebenaran nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya dari mana kau dapat kata Bukan. Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka Tadi kami itu. lah, suka-suka kami. Oh Oke. nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami. Ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu, main pelan dulu. Tar main dulu, pelan. Kepas. Nggak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, nggak boleh suka-suka Anda. Nggak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih. Yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka yang diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut namanya. Nggak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen bangkit, ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai Islam. Boleh. Kita senang gairah. Kudinukum mulyadin. Saudaraku padamu, kami tidak akan pernah menyembah kalian sembah. Demikian juga kalian tidak pernah menyembah Tuhan kami sembah. Oleh karena itu, pakai warna dan pakai warna kami. Ayolah, kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita. Dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami, agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristen, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan akidah kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersunyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen, agama Sikh, agama Islam, Ahmad. Dua agama ini berdiri di depan. Tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kendaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya.
Supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri menyadari bahwa Kristen harus Kristen. Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam, bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat, apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan hari ini, berbagai macam penemuan, berbagai macam kemudahan mereka mengadukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya, sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Dengarkanlah ini. Saya terlapor, oke, silakan. Sudah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara kalian, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada, ini tak ada. Saudara kita mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan, supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya pakaiannya, coba apa nggak nyakitin kami itu loh. Sakit loh itu, sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, yuk mari kita berpikir positif. Akan kita bagaimana generasi keagamaan kita, anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran di Islam, diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan.
Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami, umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah daripada kau kasat kusut ke sana kemari yang akan justru memancing kebutan yang ada di negara kita ini? Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Dah selesai. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Jihad. Bukan pengecut, bukan lari ke luar negeri, enggak. Enggak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa? Kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa? Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian. Berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak. Kami bersatu dengan kitab suci kami. Meresap sampai jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Rapuh, makanya yang ada bertaburan, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan. Ya, mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu. Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat, jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian, subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran. Biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu? Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilan-tampilannya ke Islam-Islaman. Kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian. Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami nggak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudahlah. Ya himbauan Banjuma sangat bijaksana kalau Dosman itu
Lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya, termasuk Pendeta Yakub Sulistyo, ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original text Bible. Minimal poin-poinnya begitu. Supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab, ya nggak bisa, Bible nggak terima. Karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original text. Ya minimal kau berargumentasi dengan original text. Kok bisa original teksnya Theos, misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab, minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kalau mau ke sana yang penawatan. Jadi saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya sangat ingin hidup berdampingan dengan nyaman. Ayolah, kembalilah ke dasar utamanya, inti utamanya Kristen itu apa. Gantilah semua yang berbau Islam di sana, supaya jelas sekali perbedaannya. Hentikanlah intrik-intrik menjual agama ini dengan berbagai cara. Ya, gitu ya. Silakan saja pakai pengeras suara bacakan Bible di mana begitu. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Gitu ya. Ya, saya dibawa disuruh gantian. Pak Asril bisa nggak gantiin saya, Bang? Silakan Pak Asril gantiin saya. Standby saya turun dulu ya, host. Pak Asril yang gantiin saya. Sore. Assalamualaikum, saudara. Nah, kalian ini kan protes ke LAI menggunakan kata, satu lah kita sebut kata Allah. Ini kan protes kalian, Kristen menggunakan istilah Islam. Lalu mau membuat pertemuan lagi kalian ke LBI. Ntar dulu, saya turunkan kepas dulu, saya naikkan Pak Asril mau gantiin saya. Pak Asril silakan minta naik, Bang. Mana nih Pak Asril? Ntar dulu Bang ya. Di jambak Pak Asril dia mau naik. Minta naik Pak Asril ya. Oke, lanjut. Ya kalian kan protes, Kristen menggunakan istilah Islam. Kata Terus? Allah, contoh satu. Bahkan kalian bernarasi mau jihad katanya. Terus? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu ada kata Allah. Apa kalian mau protes juga kepada negara ini atas dasar negara itu menggunakan kata Allah? Atau kalian juga mau berjihad juga hal yang sama? Coba ada bisa nanggapi nggak itu? Oke, saya tanggapi. Gampang Ya. itu Bang. Karena dengan kata Allah inilah yang selalu disebut-sebut sehingga Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Maka di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati negeri ini sehingga merdeka. Jadi tidak ada Tuhan Anda yang namanya Yesus merahmati republik ini. Jadi merahmati republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pembukaan itu bukan kitab suci, tapi ajaran daripada isi Al-Quran sehingga Indonesia merdeka. Sekali lagi saya ulang ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci, tapi cerminan diambil daripada Al-Quran. Kata Allah yang di sana merahmati republik ini. Itu jawaban saya. Terus saya tanya balik kepada Anda. Belum. Dari manakah? Ntar dulu dengerin dulu. Nggak bisa diskusi nggak? Dari manakah kata Allah Anda dapat sehingga ada di terjemahan Bible Anda? Silakan jawab. Tanggapi dulu kata Allah. Dari mana Indonesia dapat? Kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Karena di Indonesia ini orang bisa diskusi nggak sih? Kenapa sih tidak bawa akal naik kalau diskusi? Kenapa kalau naik diskusi nggak bawa akal ya? Indonesia tidak satu agama, makanya kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Terus Allah itu Kalau siapa? dianggap itu proper name, Aduh, ya seharusnya ya Allah itu siapa menurut kamu? Yang merahmati negeri ini, ya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa menurut kamu? Jawab.
Di situ hanya gelar, Aduh, ya nggak bisa Yang mana diskusi. Allah yang Maha itu Kuasa? tidak Aduh. satu Yang mana? agama. Kacau banget dua orang. Gimana sih diskusinya kok nggak ada yang berilmu naik ya? Coba gini loh, pertanyaan gini. Diam. Yang mana Gimana Allah yang kalian Maha ini? Di situ kan alinea ketiga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Anda, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang merahmati Republik ini siapa? Tuhanmu kah? Di situ bukan Allah, tapi Allah. Ya nenekmu Karena menggunakan kiper, huruf nenekmu Latin. kiper. Udah Di turun, situ turun. menggunakan Kamu ke sawah, nanam apa kek biar bermanfaat. Diskusi kok bawa cangkul. Diskusi itu bawa akal, akademik, ilmiah. Ya, kamu ke sawah. Jadi naik ke sini kok bawa cangkul. Di sini bukan sawah. Itu loh. Naik diskusi kok bawa cangkul. Yang jelas pembukaan di situ berkat rahmat yang Maha Kuasa. Jadi Republik Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Itu pencipta langit dan bumi. Jadi bumi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana terdapat itu di Al-Qur'an? Baik baga ada. Lu roba lagi, Allah Subhanahu wa taala atau Allah itu adalah bukan nama. Bukan proper name, tapi nickname. Kau belajar dari mana? Lu buka KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama. Ini orang kok naik ya? Naik kayak begini gitu loh. Bisa nggak sih naik sekali lagi naik bawa akal? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ya sekali lagi kalau Anda bawa cangkul, bawa linggis, bawa sekop, ya di sini mau nggak butuh. Kita nggak mau ngecor di sini gitu loh. Tempatnya di bangunan sana. Salah alamat Anda naik. Nah ini lagi anak kecil nangis. Oh, ya. Itu Bang Rocky silakan direspon dulu. Saya kok jadi apa ya kalau begini? Habis kopi tiga gelas ini. Bawa diskusi nggak bawa akal. Jangan mempermalukan dirimu. Suka apa itu kayak gitu-gituan. Di Biblemu itu akar kata Allah itu nggak ada. Yang ada theos. Pembukaan itu bukan kitab suci, tapi diambil dari kitab suci Al-Quran. Pakai alinea ketiga katanya. Sekalian katanya dia di bela-bela tadi. Itu benar kau itu menurunkan intelektualmu. Terus kau pakai berargumentasi. Ya nggak laku lah bro di kajian akademik kayak begini. Memalukan. Kajian akademik itu, ya yang ilmiah itu perlu kita data. Kamu nanya membawa iman. Nah, iman kajian akademik itu nabrak itu tadi imanmu itu. Karena kau memang terbodohi dari kecil di sekolah minggu sampai gede kayak gitu. Bertahan dalam ketololan. Janganlah begitu, malu, lebih baik jangan naik di Komal, malu. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di sawah lah. Tuh ya. Malu bro, malu. Silakan yang lain. Izin bang, menambahin boleh bang? Silakan brother. Silakan saudaraku. Betul yang disampaikan bang Pak Andi tadi kan, bahwa itu memang itu proper name gitu. Kalau untuk menurut Biblos itu pakai kata-kata Biblos lah, Yahweh, Theos, ya Kurios, itu yang benar. Kalau itu tadi yang ada di pembukaan Pancasila, barulah Anda keberatan mencak-mencak ya. Bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Kedua, Pancasila pun juga dibentuk itu berdasarkan Al-Quran. Founder kita itu adalah seorang agama religius. Dia seorang Muslim. Para pendiri bangsa itu seorang Muslim. Makanya saya setuju tadi pas
ketika Indonesia merdeka itu melawan penjajahan, yang mana penjajahan itu mempunyai visi misi yaitu 3G, gospel, glory. Nah, nggak mungkinlah saya sebutkan lagi. Makanya dalam dituangkan oleh para pendiri bangsa itu berdasarkan Al-Quran. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, surat kelas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Surat An-Nisa 135. Persatuan Indonesia, dan kami menjadikan kamu berbagi bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Surat Al-Hijrat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat Surat Asy-Syura nomor 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl nomor 90. Jadi berdasarkan Al-Quran. Kalau saya tanya balik, sebagai saya seorang muslim ini saat ini, di mana di dalam Bible, dalam ideologi, dalam pembukaan undang-undang itu diambil dari Bible. Kenapa Anda mencak-mencak? Dari mana? Dari mana? Tunjukkan sama saya di Bible ayat-ayat tersebut berdasarkan dari Bible Anda sendiri. Ada nggak yang ada nggak? Kejadian 17 ayat 1. Yahweh lah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana itu Ketuhanan Yahweh? Maha Esa. Esa dengan kuasa beda. Esa itu adalah satu, tidak berdiri dan tidak diberdirikan, Itu tidak yang berada dan dipembukaan tidak diperanakan. undang-undang. Jadi perasaan pembukaan. Nah, ini bang gak ada ilmunya masak ini, kau tadi udah ngomong suka-suka dong, gue ngomong suka-suka. Kejadian 17. Yahweh lah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Allahmu yang Maha Kuasa? Coba, Ya. yang mana Allah Maha Terus Kuasa? diam dulu. Saya mau Terusin. tanggapi. Dari 5 butir tadi, di mana di situ menjelaskan Pancasila tadi bahwa kekuasaan, kuasa, di mana coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di situ kejadian itu berdasarkan 5 pasal tersebut, 5 butir tersebut? Coba jelaskan sama saya. Pakai data ya, jangan asal congor aja. Nggak baik. Di mana? Ya nggak bisa, orang dia suka-suka ngomong gimana sih? Orang kerjanya suka-suka. Bang, kuasa dengan esa beda. Kuasa itu adalah dia bisa memiliki, mengatur, mengendalikan. Itu namanya kuasa. Esa itu satu, tidak Esa bukan beranak, satu. tidak diperanakan. Esa bukan satu. Saudaraku, biar saya jelaskan dulu. Nggak, supaya tanya aja dulu. Esa katanya bukan satu. Kalau Esa bukan satu, apa artinya Esa, bro? Seperti pemerintahan Indonesia itu Esa. Pemerintahan Indonesia itu Esa. Nah, Di Esa mana artinya. pemerintahan Esa? Di mana dalam jelaskan sama saya. Saya jurusan politik juga, administrasi. Jelaskan sama saya, di mana pemerintahan itu disebutkan Esa? Di mana? Esa lah dari atas ke bawah. Kalau nggak Esa pemerintahan Indonesia, maka Inilah. artinya Esa artinya dalam satu kendali. Inilah waktu kecil nggak imunisasi kayak gini jadinya kan. Nggak usah kok sekarang gini. Kalau pemerintahan Indonesia apa namanya? Coba. Pemerintahan Indonesia apa namanya? Kampuslah kita. Pemerintahan bro. Indonesia Esa artinya gini. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka bukan Esa. Sebutannya udah. Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Indonesia Diam itu dulu. kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika beda artinya dengan Esa. Kalau kekuasaan Bhinneka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tapi satu. Itu keindonesiaan. Oke, jelaskan. Kalau Esa itu artinya tunggal, ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu Esa, tunggal. Kekuasaan Kamu itu mending kamu Esa. pesawat deh. Saya nanti besok saya transfer duit beli cangkul deh. Jangan di sini deh, malu ah. Pertanyaannya, kita Udah, kembali udah. ke pembukaan undang-undang tadi. Kembali kita ke pembukaan Udah, undang-undang itu. kamu ke sawah aja gue masak. Terlalu Ini banyak kasihan. bacot. Anak SD, adik sepupu saya tanya itu perbedaan esah apa? Esah itu satu, tidak ada yang menimbulkan dia sehingga dia itu hadir, tidak. Dia itu hadir sendiri, berdiri sendiri. Itu anak SD kelas 6 SD. Dia beragama masih non muslim. Dia paham
Justru saudaraku, kalau Anda membahas tentang kemerdekaan Indonesia, Anda bahaya. Sebab lupakah kita Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu mengkokokkan dari 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran, diekstrasi. Ngerti nggak? Paham nggak orang-orang Oten ini? Paham nggak Piagam Jakarta apa? Jadi tolonglah jangan berasumsi, ini dari Bible, kami ajaran kasih. Justru kata Allahu Akbar, Allah itu yang melawan penjajahan, yang mana visi misi penjajahan itu adalah gospel salah satunya. Kok itu dibalik-balik sih? Bang Jimen, Iya. jangankan piagam penghargaan Jakarta, piagam penyaliban Yesus saja mereka nggak paham. Udah jangan ke sana lah. Jadi teman-teman, Jiman ini seorang mualaf. Lama dia belajar memeluk Islam. Ada di bawah, ajak dia masuk api. Ya, dia memang bagian dari api lah. Oke. Oh, jadi kan saudaraku, saya juga tadi agak tersinggung dari kata saudara kita di Kepas dengan Pak yang barusan itu tentang menyinggung juga tentang masalah kemerdekaan. Janganlah bahas kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka, kau bisa beribadah, kau bisa di sini dengan suka-sukanya. Banyak denom dari oten-oten itu gara-gara orang umat muslim. Kalau enggak takbir Allahu Akbar, siapa yang lawan? Adalah penjajah yang visi misinya gospel yang ada di dalam Bible. Bunuhlah mereka, bunuhlah ternak mereka, kuasailah mereka. Lalu Anda berkoar-koar bahwa kami ini menjual agama, kami ini tidak bisa menggunakan kata Allah. Kata Allah itu dari Al-Quran. Harusnya Anda kalau ketika Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kau berkoreksi diri, apakah Tuhanku itu esa atau tidak? Sebab kau itu ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan Bapak berubah jadi manusia, Bapak dan anak. Berpikir cerdaslah. Kalau umat muslim di Indonesia juga tidak toleransi, saudaraku, mereka memegang keras, radikal, keras ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kau pun terlempar dari Indonesia ini, sebab Tuhan kau tidak esa. Begitu dia saudara-saudaraku. Jadi, janganlah dibolak-balik logika yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Itu tidak baik. Gitu. Saya juga belajar Bible. 23 tahun saya belajar Bible, saudaraku. Jadi jangan di otak-atik. Baru berapa bulan saya masuk Islam? Saya baru berapa bulan? Hampir 5 bulan saya masuk Islam. Ini saudara-saudara saya yang di bawah menyaksikan. Insya Allah juga Bang Handi, Mamak juga udah mulai belajar Islam. Tapi Sorry, kau narasi tendensius kau ini. Kau diam dulu kau. Diusir Saya dari nggak ujang, Indonesia. Kenapa lagi dinaikkan sini orang nggak diskusi? Kau turun di bawah lah. Kau turun di bawah. Aku malas diskusi sama orang nggak berilmu. Dia tadi juga menyerang masalah jihad gitu ya. Jihad itu konotasinya nggak negatif, bro. Lu harus belajar dulu jihad itu artinya apa. Jihad itu suatu usaha yang sungguh-sungguh mencapai kebaikan untuk manusia. Dalam konteks Islam itu kau ngerti jihad nggak sih? Berjuang di jalan Allah, memperkuat agama Islam. Jihad juga dapat ditikan kewajiban beban kepada manusia muslim untuk mengikuti dan mewujudkan kehendak Tuhan. Ini kita dalam sini jihad. Berdakwah itu juga jihad, kerja juga jihad, begitu. Bukan dengan konotasinya yang sering dipakai orang disalahgunakan, jihad merusak, itu bukan jihad, tapi itu jahat. Jadi bedakan antara jihad dengan jahat, gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti, mending ke sawah deh. Di sini bukan tempat Anda serius, karena Anda memperbodoh diri. Gini loh ya, mengartikan sesuatu diperbodoh dari kecil sampai kakek-kakek kayak tadi ini orang naik, terus dipakai berargumentasi, malu coy. Belajar dulu pengertian secara umum, pengertian secara spesifik. Nah baru Anda naik berpendapat. Kalau ilmu Anda cuma ilmu cangkul dengan kaki kotor, ya udahlah, mending kembali ngecor lagi deh biar dapat nasi bungkus daripada di sini nggak dapat apa-apa, dapat malu doang. Lanjut lagi. Izin lagi Bang Handi ya, saudara-saudara di bawah juga. Saya menambahkan juga kepada oten-oten bahwa jihad itu jangan dikonotasikan seperti yang di gospel. Gospel jelas, artikulasi dan makna bahasanya bunuhlah, bahkan ternak, perangi, jangan.
sampai habis. Itu kata-kata memang itu perintah untuk membunuh. Tetapi dalam Al-Quran jelas dibilangnya, jihad itu adalah ya ini jihad moral. Jihad moral, ya ini melawan hawa nafsu yang berasal dari setan. Al-Surat Al-Kabut nomor 69. Dan jihad dakwah, ya ini menanggung penderitaan dan kepayahan dari maupun orang lain. Surat Al-Nahl nomor 110. Jelas, dia jihad itu ada di ayat 110. Iya. Jadi Jangan jihad bilang itu nomor, ada. ayat 110. Gimana, Bang? Yang nomor ayat 110. Beda kalau ngomong di sebelah. Iya, betul. Surat Al-Nahl 110. Anhal, Jadi ayat 110. Ya. 10. Jadi definisi jihad itu bukan konotasi seperti di gospel yang berterus terang dan artikulasinya jelas. Contohnya bunuhlah, jangan sisakan, bahkan hewan ternaknya aja, keledai aja, matikan, bunuh dibilangnya. Kata-kata itu adalah kata-kata radikal, itu tidak toleransi. Itu adalah pembunuhan, penyuruhan, perintah. Tetapi jihad dalam Al-Quran ada definisinya. Ada definisinya. Perangilah mereka, perangi ketika kamu diperangi. Begitulah Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mempertahankan harta martabat dirinya sebagai umat yang mukmin. Bukan seorang penjajah. Jadi tidak heran sekarang kalau para penjajah datang ke Indonesia 300 tahun lebih, bunuhlah dia, rebut kekuasaan, ambil kekuasaan, bunuh ternaknya. Tidak heran kita. Jadi tolonglah jangan dibalik-balik saudaraku, jangan mempermasalahkan jihad karena Anda kena di situ. Jangan permasalahkan tentang kemerdekaan, Anda lebih kena. Apalagi mempermasalahkan 5 butir Pancasila. Bahaya Anda ketika saya secara pribadi saja menanyakan kepada Anda, Tuhan kau esa atau tidak? Kau tidak akan bisa menjawab. Yang disebut salijiman itu ada di Ulangan 20. Anda boleh baca 10 sampai 13. Iya, betul itu, Bang. Betul. Nah, jadi tolonglah, mari kita berbicara jujur. Sebenarnya kita ini sebenarnya tahu sih, beberapa oten tahu, ada beberapa sadar gitu. Tetapi karena udah di cover dari belakang bahwa Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi Anda tidak berani berkata jujur tentang apa yang ada di gospelmu, tentang apa yang ada di Bible-mu. Jadi Anda hanya menuruti hawa nafsumu. Oh, saya kalah dengan argumentasi. Ujung-ujungnya apa? Menghujat, tidak pakai akal. Jadi itu yang tidak baik, saudaraku. Nah, jadi tolonglah, kita di Komal ini kan belajar juga. Saya pakai data loh. Saya berbicara tadi ada data-datanya, ada ayatnya, ada saya baca juga butir 5 Pancasila, ada ayatnya yang mendukung dalam Al-Quran, dan para proklamasi yang bapak proklamasi kita itu adalah seorang religius Muslim, ya. Jadi jangan dibangga-banggakan. Kalau saya mempertanyakan balik, ketika kemerdekaan Indonesia, di mana peran-peran gereja pada saat itu? Kalau kita membalik baca di dalam sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa tidak bukan gereja terlalu banyak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia karena hanya mempertahankan Ini isi aja perut. bro Jiman, kalau umat Islam tidak berjihad, kira-kira Indonesia merdeka nggak? Tidaklah, mana bisa mereka membangun gereja sesuka hati, denom dengan banyak gereja kayak gitu. Termasuk saya dulu. Terus kenapa tadi mereka membenci jihad ya? Nah, itulah ketololan yang harus dipelihara mereka. Karena mereka memelihara kebotolan mereka bahwa saya berdiri bisa bebas berargumentasi. Gara-gara apa? Gara-gara jihad tersebut. Gara-gara takbir. Gara-gara umat muslim. Mereka mati di sana dulu. Baca sejarah. Jangan hanya berargumentasi. Tapi saya secara pribadi memaklumi bahwa mereka tidak akan paham tentang sejarah. Orang sejarah bagi mereka tidak paham. Sejarah tentang nama Allah mereka paham. Mereka nyamankan Theos, Kurios, Ahwi. Aneh orang seperti itu. Jadi inilah sebabnya kenapa saya juga bersekali lah saya sudah pindah, dan insya Allah ibunda saya An-Musul sedang belajar pelan-pelan walaupun ya sembunyi dan bapak gitu. Kita doakan ya, semoga bunda juga mendapat hidayah. Amin. Doakan ya teman-teman. Doakan semua doa yang ada di sini, semoga banyak Jim atau Abdullah mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Lanjut bang, naik. Jadi kesimpulan daripada ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Kemerdekaan diadopsi dari surat Al-Kafirun. Kata bersatu
Istisham itu di Ali Imran 103, berdaulat atau daulah itu ada di Ali Imran 140 atau Al-Hasy ayat 7. Makmur itu ada di surat Hud 61. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Intinya adalah negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira kesimpulannya. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa mendapatkan apa kira-kira kontribusi Bible dalam hal ini semua. Bagaimana berkontribusi kalau saya membaca satu data di Ulangan 20? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi Belanda datang itu, kalau kau melawan dihabisin. Tapi kalau kamu manut, ya kamu menjadi budak kan, kerja rodi. Ngerti nggak kerja rodi, bro? Itu kerja paksa tanpa digaji, tidak ada hak lu yang bisa pakai. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, nah inilah yang dilakukan umat Islam, melakukan perlawanan karena si koko ini berisik, mending diturunkan dulu, maka haruslah engkau memahaminya. Dan setelah Tuhanmu menyerahkan kepadamu dalam tanganmu, maka haruslah engkau kasih metong seluruh penduduknya yang laki-laki dan mata dam. Jadi kalau dulu itu Belanda masuk tuh, kalau melawan ya di sini. Nah disinilah fungsi jihad umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Al-Quran nggak ada kayak beginian. Surat At-Taubah itu, bunuhlah semua orang kafir, itu daerah perang. Karena Belanda waktu datang termasuk kafir laknatullah. Menyerang semua aset-aset umat Islam dan seterusnya. Itulah. Jadi kalau lu belum punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, hanya membawa kebencian dengan iman, jangan naik dulu lah. Lahanmu kasih. Lahanmu di daerah yang luas, semoga cepat dapat musim hujan, ya kau ke sawah lah, supaya bermanfaat buat keluargamu. Itu sih dari saya teman-teman. Silakan saya kembalikan ke host. Ya, ini ada yang baru, ada Mas sama Edi Ramayadi. Muslim apa Kristen? Halo. Edi Ramayadi. Ya, Bang Rocky, lanjut. Naik diskusi modal cangkul sama linggis. Gimana ceritanya, bro? Oke, ini saya mau Saya gasak dulu kembali sini ke nih. topik bahwa Bentar, Bang Hadi, saya kembali gasak ke dulu topik sini. iya. Oh, Siap. sok, kembali ke topik dulu. Kembali ke topik bahwa Silina Wijaya udah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuat framing seakan-akan dia bisa berbuat apa-apa, endingnya adalah bantuan dari orang-orang untuk membuat dia berpindah-pindah tempat. Untuk si Agatha, hidupnya saya rasa mengalami paranoid, tidak bisa tidur nyenyak. Cicak aja berantem di langit-langit, pelapon rumahnya itu dikira polisi yang datang. Begitu juga si Taufik, Anda bisa lihat thumbnail, ya itulah hidupnya sekarang. Apa namanya ya? Merenungi nasibnya. Kok saya bisa jadi begini ya? Jangan-jangan si Taufik ini dipersiapkan menjadi Saifuddin Ibrahim yang kedua nih, jangan-jangan. Semoga saja sih enggak ya. Ya kita sih mendoakan supaya kembalilah menjadi Islam yang baik. Belum lagi yang lain-lain. Si Taufik mulai kelihatan kurus, apa kurang gizi atau banyak pikiran ya.
si logika itu. Mudah-mudahan dia dapat donasi yang banyak. Persiapan nanti satu kamar dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika. Kalau itu dia mau lakukan. Dia kena laporan juga, Bang. Ya di LP lah, di Rio, orang injak kitab suci orang kok, nginjak Bible orang kok. Oh, mantap. Yang kan muslim, yang kan dia muslim. Kok maru noten ya? Aneh. Ada di bawah, ada di kasih ini fakta loh. Selina Wijaya dari Singapura, dari kemana kan itu fakta. Agatha nggak live lagi. Ini jangan-jangan ini bukan yang terlapor itu ya pasti faktor psikologisnya itu kena loh. Ngasih topik kan bagaimana? Orang